Detik.com, tiket nonton balap mobil listrik Formula E Jakarta akan dijual dengan harga terendah Rp350.000. Harga ini terbilang lebih mahal dibandingkan dengan tiket nonton MotoGP di sirkuit Mandalika. Harga tiket MotoGP sendiri berkisar Rp115.000 untuk harga termurahnya. Ketua Komite Pelaksana Formula E Jakarta, ada tiket Formula E terusan, bukti pesimis Formula E bakal laku. Ditulis oleh X Hardy dari Sword.com. Semakin ditutupi maka akan bikin publik makin penasaran. Semakin disembunyikan, lama-lama akan tercium juga. Salah satu yang menjadi persoalan di Formula E adalah harga tiket dan pembeliannya yang tidak kunjung dirilis waktunya. Padahal waktu tinggal 60 hari lagi. Sebagai perbandingan, Formula E di Vancouver, Kanada yang digelar tanggal 2 Juli malah sudah menjual tiketnya. Penjualan tiket Formula E molor terus entah karena alasan apa. Penjualan tiket Formula E sebenarnya sudah mundur 5 bulan dari rencana awal. Co-founder Formula E Operations atau FIO, Alberto Longo pada 22 Desember 2021 lalu sempat bilang penjualan tiket Formula E akan rilis awal tahun 2022. Tapi waktu berlalu tanpa kejelasan. Bahkan sudah bulan Februari pun masih belum ada pengumuman ataupun kepastian terkait tiket Formula E. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo atau Jakpro Widi Amanasto sempat memberikan statement terkait penundaan rilis tiket gelaran Formula E tersebut. Dia menyebut tiket sudah siap dijual pada Maret 2022 dan dipastikan ada 50.000 penonton yang akan hadir. Ini sebenarnya sudah mencurigakan. Mungkin ada masalah atau gimana sehingga penjualan tiket harus molor. Biasanya tiket acara besar dijual jauh-jauh hari. Lucunya lagi, tim dari PT Jakpro dan Komite Pelaksana Formula E melakukan studi banding ke Diriyah Arab Saudi untuk menentukan harga tiket. Nah, kemarin Ketua Komite Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni memberikan statement baru. Penjualan tiket akan siap dirilis Mei 2022. Berjarak 1 bulan sebelum hari balapan, tiket Formula E Jakarta nantinya akan dibanderol dengan harga terendah Rp350.000 untuk kelas paling rendah. Sedangkan harga tertinggi tidak disebutkan secara spesifik, tapi kisaran di angka jutaan rupiah. Artinya tiket termurah Formula E bakal lebih mahal dari MotoGP. Nah, ini yang paling menarik. Tiket yang dijual nantinya bukan hanya karena acara Formula E saja, tapi akan ada rangkaian acara hiburan seperti tiket terusan. Acaranya nanti juga akan sangat meriah, di mana kita mengadakan konser musik yang diisi oleh musisi dan grup musik ternama. Kita akan memiliki 3 panggung yang akan menampilkan hiburan dari pagi hingga malam, kata dia. Berarti tiketnya mirip seperti bundling. Beli tiket, maka tiketnya dapat dipakai untuk berbagai acara, baik itu balapan maupun konser, atau dangdutan, atau terserah panitianya mau konsep yang seperti apa. Sebenarnya sah-sah saja bundling seperti itu. Ini mirip dengan Formula 1 Singapura yang dulu juga pernah undang artis internasional untuk konser di sana, seperti Backstreet Boys. Tapi Formula E ini beda sekali, tercium bau-bau gagal atau tidak laku. Molornya penjualan tiket Formula E sebenarnya lebih memperlihatkan kalau panitia ragu atau takut tiketnya ketahuan tidak laku jika dijual jauh-jauh hari. Dengan sistem terusan seperti ini, jelas kalau panitia seolah pesimis tiket bisa laku keras. Makanya dibundling dengan tiket-tiket lainnya, biar warga merasa apa yang didapatkan lebih dari apa yang sudah dibayar. Apalagi target penonton semakin diturunkan. Jadi hanya 10.000 orang saja. Mengenaskan sekali. Dari euforia yang bombastis berubah jadi loyo ibarat bunga yang mulai layu. Ternyata memang benar, Anies membawa Formula E adalah sebuah kesalahan besar sekaligus kekonyolan mutlak. Sudah tahu bakal tidak laku, malah diboyong. Lebih mending boyong Formula 1 ke Jakarta karena lebih bergengsi dan elit. Meskipun pasti rugi, tapi minimal Jakarta disorot luas. Formula 1 adalah olahraga favorit orang menengah ke atas dan Crazy Rich. Prestisnya luar biasa. Formula E kurang populer, tidak akan diekspos media secara masif. Tidak laku pula di sini. Ini sama dengan pemborosan yang menggelikan. Kita tunggu apakah benar Mei akan jadi bulan dirilisnya penjualan tiket atau masih akan molor lagi. Kalau molor lagi, bisa jadi mereka sudah tahu sulit laku. Sekalian aja bundling tiket dengan wahana di Dufan atau Ancol. Kalau masih belum cukup, tambahkan bonus jalan-jalan di Jalan Petamburan dan wisata belanja di Tanah Abang. Bagaimana kalau menurut Anda? Di KPK. BAP-nya 10 bundle, kan buat 5 sekaligus buat 5 tersangka, jadi yang lama operator. Pak, tapi sebenarnya pas Badan Anggaran sendiri sudah menyetujui semua anggaran yang... Loh,
Kok ada nama M. Taufik di sidang kasus korupsi lahan rumah DP 0 rupiah? Ditulis oleh X Hardi dari siwar.com. Lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, sebenarnya akan dijadikan sebagai lahan untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah. Tapi ternyata ketahuan ada indikasi korupsi. Kasus ini bermula saat Perumda Pembangunan Saranajaya yang saat itu dipimpin Yuri Cornelis Pinontoan bekerjasama untuk mengadakan lahan dengan PT Adonara Propertindo. Mereka mencari tanah di wilayah Jakarta yang nantinya akan dijadikan unit bisnis ataupun bank tanah. Pada April 2019 dilakukan penandatanganan pengikatan akta perjanjian jual beli di hadapan notaris yang berlangsung di kantor Saranajaya antara Yuri dengan pihak penjual yaitu Anjarun Tuwene selaku wakil direktur PT Adonara Propertindo. Pada waktu yang sama dilakukan pembayaran sebesar 50% atau sekitar sejumlah 108,9 miliar rupiah ke rekening Anjarun Tuwene pada Bank DKI. Beberapa waktu kemudian Saranajaya membayar lagi pada Anjarun Tuwene sekitar 43,5 miliar rupiah. Pembayaran ini atas Yuri. Setelah ditelusuri, KPK mencium ada perbuatan melawan hukum, yaitu tidak ada kajian kelayakan terhadap objek tanah. Selain itu, Saranajaya juga tidak melakukan kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait. Beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga tidak sesuai SOP dan dokumen yang disusun secara backdate. Juga ada dugaan kesepakatan harga awal antara pihak Anjarun Tuwene dan Saranajaya sebelum proses negosiasi dilakukan. Dalam kasus ini, Yuri didakwa merugikan keuangan negara sebesar 152,5 miliar rupiah menurut laporan hasil audit dari BPKP. Nah, menariknya lagi, ada satu nama yang terseret yaitu Ketua DPRD DKI fraksi Gerindra, yaitu M. Taufik. Masih ingat dengan nama ini? Taufik adalah mantan narapidana kasus korupsi. Dia terjerat kasus korupsi saat menjabat sebagai Ketua KPU DKI Jakarta, merugikan uang negara sebesar 488 juta rupiah dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga pemilu 2004. Dia divonis 18 bulan penjara pada April 2004. Orang ini juga identik dengan kata lobster. Bagi yang sudah lama mengikuti politik, pasti paham soal ini. Begitu mendengar kata lobster, pasti pikiran akan teringat duluan dengan Taufik. Ini terjadi di tahun 2015 lalu, di mana Taufik mengaku sering tekor saat melakukan perjalanan dinas. Selama perjalanan dinas, uang makannya bisa lebih dari Rp50.000. Karena itu dia berkesimpulan uang Rp470.000 per hari tidak bisa menutupi kebutuhan anggota dewan selama perjalanan dinas. Makan Rp50.000, makan siapa? Makan elu itu mah. Kalau uang makan itu masuk ke Rp470.000 itu, kami kalau mau makan lobster nggak bisa, kata dia. Kembali ke persidangan guys. Jaksa penuntut KPK menyinggung bahwa Yuri menyebut Taufik memberi arahan terkait pembayaran pembelian tanah Munjul seperti dalam BAP. Di sidang, kaitannya dengan Pak Taufik pernah ada diminta mengatasnamakan Tommy supaya